Halo, perkenalkan nama saya Rini, kelas B11. Di sini saya akan menjelaskan inovasi pengelolaan kelas dalam pembelajaran IPS di SD, metode kelompok. Kelas 4, tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan di negeriku. Yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Nah, seperti pada gambar yang telah tertera, yaitu kita melihat petani menanam padi untuk menghasilkan beras dijadikan nasi. Petani yang menghasilkan beras bisa menjual dan mendapatkan upah dari hasil pertaniannya. Tak hanya padi saja, banyak hal tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas pertangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Dahulu, nelayan mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu. Nelayan memanfaatkan angin untuk pergi melaut dan angin laut untuk kembali ke daratan. Kini nelayan sudah menggunakan mesin penggerak kapal untuk menggerakkan perahu. Bagaimana dengan aktivitas perikanan budidaya? Nah, aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya di ikan darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, minta padi, waduk, bendungan, atau danau. Contohnya, budidaya ikan lele, emas, nila, dan mujair di budidaya ikan perairan payau dilakukan di tambak di pesisir pantai. Selanjutnya, aktivitas ekonomi di bidang industri. Aktivitas industri di lingkungan sekitar tempat tanganmu. Apa saja yang dapat disimpulkan dari aktivitas tersebut? Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, ataupun badan usaha. Contohnya industri Indonesia antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu, sendal, ban, pengolahan ikan, minuman dan makanan, serta pupuk. Selanjutnya yaitu aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Potensi dalam tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Ada yang kaya potensi alam, ada pula yang kaya misalkan potensi alam fenomena. Ini dipengaruhi oleh kondisi geografis tiap-tiap daerah. Akibat tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah ini, berkembang aktivitas perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan perdagangan atau barang jasa dari produsen ke konsumen. Nah, barang perdagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan bidang industri. Aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa perantaran ataupun dengan perantara. Produsen dapat langsung menjual atau menyalurkan barang dan atau jasa kepada konsumen. Jika perantara, produsen menggunakan perantara untuk menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Contoh perantara dalam perdagangan antara lain pedagang besar, geogrosir, agen, dan perdagangan eceran. Pada perkembangan aktivitas perdagangan juga melibatkan masyarakat luar negeri. Kegiatan perdagangan antara negara inilah yang diketahui dengan sebutan ekspor impor. Indahnya persatuan dan kesatuan.
dapat lihat dari gambar tersebut yang telah tertera. Nah, di sini yaitu gambar tarik tambang. Bukan hanya dapat dilihat dari keseruannya saja, melainkan kita dapat melihat yaitu manfaat permainan. Yang pertama, melatih kekompakan. Manfaat permainan tarik tambang adalah untuk melatih kekompakan. Mengingat lomba tarik tambang adalah permainan yang dilakukan secara beregu, maka pastinya butuh kekompakan dari masing-masing anggota tim agar dapat memenangkan perlombaan. Yang kedua, melatih kepemimpinan. Di masing-masing regu akan ada satu orang yang bertindak sebagai pemimpin regu. Tugas dari si pemimpin regu ini mulai dari mengambil keputusan atas strategi apa yang nantinya akan digunakan, sehingga menyemangati anggota agar dapat mengalahkan lawan. Yang ketiga, menumbuhkan daya juang. Bermain tarik tambang tak cukup hanya mengandalkan tenaga, tetapi juga semangat untuk dapat meraih kemenangan. Mungkin juga yang menjadi esensi dari lomba tarik tambang tersebut. Mengingat kemerdekaan yang kita nikmati pada saat ini tidak lepas dari perjuangan penuh semangat dari para pahlawan. Dan yang terakhir, menumbuh sikap sportif. Namanya perlombaan, pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Hal ini juga berlaku untuk lomba tarik tambang. Hanya ada dua kemungkinan yang akan ada hadapi, menang atau kalah. Di sini letak dari manfaat permainan tarik tambang. Anda diajarkan untuk bersikap sportif baik ketika menang maupun kalah. Sikap sportif ini yang diperlakukan oleh semua manusia agar bisa terciptanya harmonis di dalam kehidupan sosial. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan penjelasan inovasi pengelolaan kelas dan pelajaran IPS metode kelompok. Nah, di sini telah kita pelajari dan pahami begitu indahnya keragaman di negeri kita sendiri dan indahnya persatuan dan kesatuan di negeriku. Terima kasih.